Send light level to telemetry topic. Data sent encoded as JSON. Follow the appropriate guide for next step. Arduino or single board computer option. Oke, kita send telemetry dulu. Nah, bagaimana caranya kita mempublish telemetry? Pertama, kita harus kembali dulu ke terminal. Ya. Untuk mengirimkan telemetri, kita harus import JSON. Karena nanti formatnya adalah JSON gitu aja. Biasanya JSON itu sudah by default ada. Kemudian kita harus connect ke MQTT. Kita harus import satu file. Import paho.mqtt.client as MQTT. Nah, ini kayaknya belum ada nih. Paho MQTT client ini masih belum ada. Jadi kita harus jalankan dulu. Kita harus install dulu. Kita harus install pip dulu. Oke, ketik di sini pip install paho strip MQTT. Jadi ini adalah package yang kita harus install dulu. Pip install paho -mqtt. Baru nanti kita bisa import paho MQTT client as MQTT. Ya, nanti ada variable MQTT. Kita akan mengirimkan telemetri. Nah, telemetri ini agak tricky karena kita tidak tahu apakah sampai atau enggak, ya. Tapi nanti pada waktu kita sudah subscribe kita baru bisa lihat sampai atau enggak. Oke, pertama kita harus tentukan dulu ID. ID ini masukin saja NRP kalian. Ini adalah NRP saya dulu, ID. Setelah itu client underscore telemetry topik sama dengan, supaya unik kita ID plus / telemetry. Ini supaya unik. Jadi nanti telemetri kalian tidak akan kecampur. Karena nanti setelah ini kita akan mensubscribe telemetri. Jadi client telemetry topik, lalu client name sama dengan ID plus nightlight client. Setelah itu MQTT underscore client sama dengan MQTT client name. Jadi ini client name ini harus unik nih. Lalu MQTT client connect. Connect-nya sekarang kita pakai free server dulu, test.mosquito. Nah, ini adalah satu website yang di-provide oleh Eclipse Project. Eclipse itu yang membuat editornya Java, ya. Jadi MQTT client.connect test.mosquito.org, kemudian MQTT client loop start. Nah, ini untuk menjalankan print MQTT connected. Dah, kalian tambahkan ini. Jadi buat ID dulu supaya unik, pakai NRP masing-masing kan, pasti unik kan. Lalu topiknya di set. Kalau sudah, coba kita jalankan. Kalau dijalankan sebenarnya ini cuma tulisannya turn on. Ini salah. Ini masih yang lama dulu ya. Light bukan dari 500. Nah, coba sini aja MQTT connected udah. Kalau sudah muncul MQTT connected-nya berarti udah connect dia harusnya. Dan dia akan selalu karena ada loop start ini, dia akan selalu mencoba untuk start. Kalau gagal dia start lagi, kalau gagal dia start lagi. Ya. Jadi ini adalah cara kita connect ke MQTT, ke brokernya. Ini baru satu step nih. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengirimkan data ke sana? Ini kan satu nih, ya. Mengirimkan data. Jadi publish hasil bacaan. Gimana caranya? Pertama kita harus buat dulu variabelnya, telemetri sama dengan JSON. Kita bentuk dalam bentuk JSON dulu. Light, kedua, jangan bingung ya. Jadi ini variabel light diisi dengan value-nya light. Oke? Setelah itu, setelah kita set telemetrinya, baru kita publish MQTT client publish client telemetri topik lalu telemetri. Kita bisa tulis di sini print sending telemetry of light sama dengan, jadi ini udah ada perlu lagi nih. Jadi telemetri kita define. Setelah itu kita print sending telemetry, lalu publish. Kita publish apa? Kita publish ini adalah topiknya, ini adalah isinya. Ya, jadi topiknya apa? Topiknya ini nih. ID / telemetry. Nanti di slash lagi sama dia. /light.2 light. Angkanya berapa? Kalau kita run, nah, di sending. Ini sudah sending nih sebenarnya. Ini sudah sending. Nanti kita akan belajar bagaimana menangkap hasil ini, kemudian mempublish komen. Nah, kalau sudah, kemudian bagaimana cara kita ngetes apakah kita sudah berhasil mengirim atau enggak. Nah,
untuk bisa ngetes, buat satu file baru namanya test_server.py. Jadi nanti kita akan jalankan dua file ya. Tes kita jalankan sebagai klien, test server ini sebagai servernya. Jadi nanti ada satu server yang nanti menjadi IoT. Ada satu. Jadi test.py ini adalah IoT-nya. Test server ini server. Jadi kita taruh di server. Dia tugasnya mengolah data, menganalisa. Jadi di sini tidak ada counterfeit. Ya, jadi di test server ini tidak ada counterfeit. Jadi kita akan jalankan dua terminal yang berbeda. Nah, apa saja isinya test server? Pertama import JSON, lalu import time, kemudian import PAHO MQTT client as MQTT. Jadi di sini cuma ada JSON, time, sama MQTT. Jadi sama aja kan while true juga nanti. Tapi di sini tidak akan ada counterfeit karena ini server. Jadi kita bisa install ini di komputer, bukan di Raspberry lagi. Pertama kita harus define ID. Seperti biasa ya, ID-nya harus sama dengan ID yang ini. Ini ID-nya harus sama nih. Nah, ID-nya harus sama karena nanti kita akan mengacu pada angka yang sama. Terus client telemetri sama, topik sama dengan ID plus telemetri. Lalu client name sama dengan sama ID plus nightlight. Client name ini nightlight server. Ini harus beda ya. Jadi client name-nya ini kalau tadi nightlight client, yang ini nightlight server. Jangan sampai sama. Karena ID ini adalah file kita nanti waktu jalan dikenali sebagai apa. Jadi tidak boleh sama. Oke, jadi kalau client name-nya tadi yang client adalah nightlight client, yang server nightlight server. Lalu perintahnya sama, MQTT underscore client sama dengan MQTT client. Nah, client name-nya apa? Client name. MQTT client connect sama connect-nya ke test.mosquito.org. Jadi tahapnya sama. UTP client. Tahapnya sama. Bedanya hanya client name-nya di sini adalah nightlight server. Kalau tadi nightlight client. Oke. Lalu MQTT client loop start. Ini untuk menjalankan MQTT. Lalu di sini while true, time detik sleep 2. 1 boleh, 2 boleh, terserah. 1 ya boleh. Nanti kita akan bermain-main di sini. Nah, sampai di sini kalau kita jalankan, selama dia tidak error aja, ini berarti program kita udah jalan nih. Coba program kita belum ngapa-ngapain. Coba connect dong. Oke, sekarang saya Ctrl C. Sekarang kita akan mengisi programnya. Nah, kalau tadi perangkat IoT kita mempublish, maka server kita ini akan subscribe. Jadi dia akan MQTT client subscribe. Apa yang dia subscribe? Karena dia sudah masuk, dia connect kan? Dia mensubscribe telemetri apa? Nah ini client telemetri topik. Dia akan subscribe ini. Dia akan subscribe client telemetri. Jadi dia akan subscribe apapun yang kita kirimkan. Nah, karena kita sudah mengirim, kita sudah mempublish ini, kan mempublish nih. Maka dia membaca nanti yang kita publish apa. Oke? Nah, kita harus bikin satu function baru. Kita define handle telemetri. Handle telemetri ini adalah function bawaannya telemetri, bawaannya MQTT ya. Jadi apa saja parameternya? Client, user data, message. Sehingga nanti waktu kita bikin ini MQTT underscore client on message, setiap ada message maka dia lakukan apa? On message-nya apa? Handle telemetri. Oke, paham ya? Jadi kita bikin satu variabel di sini, satu function di sini. Function kita itu akan dipakai di MQTT client on message. Jadi saat ada message, lakukan apa? Lakukanlah apa yang ada di dalam function ini. Apa saja yang dalam function ini? Pertama kita baca payloadnya. Payload itu kan isi. JSON.loads message payload decode. Setelah itu print message receive.
payload. Nah, ini. Jadi on message kita akan lakukan handle telemetry. Nah, ini handle telemetrinya. Apa yang kita lakukan? Kita akan mengambil payload yaitu JSON loads. Kalau tadi kan JSON dumps. JSON dumps itu kan ini jadikan JSON. Kalau ini kita load JSON-nya. Karena kita sudah dapat ya. Load apa? Load dari message ini. Dari message titik payload titik decode. Jadi kita decode apa saja yang kita dapatkan. Nah, nanti kita dapat message receive payload. Oke, kalau ini kita jalankan, nah, dia kan kosong nih. Dia hanya akan jalan nanti kalau ini jalan juga. Oh, sorry. Ini harus beda. Jadi kita jalankan di sini server. Lalu ya. Ini kan harus dua terminal berbeda ya. Jadi yang ini harus kita lakukan manual lah. Python tes server. Kita jalankan. Lalu yang ini klien ini kita jalankan di terminal yang ada. Nah, pada waktu dia sending telemetri, coba perhatikan. Ini message receive. Ya, message receive. Ini sending telemetry. Angkanya sama. Kalau misalnya kalian bisa buat ini jadi split terminal ya. Split terminal mungkin bisa bagus. Nah, ini dia. Nah, yang ini saya jalankan servernya, yang ini saya jalankan. Nah, keren nih. Ini kelihatan nih. Side to side ya. Jadi berapa yang dikirim itulah yang diterima. Kalau misalnya, sekarang misalnya tes server ini saya bikin delay-nya 2 detik, apa yang akan terjadi? Perhatikan, dia delay-nya 2 detik. Kalau delay-nya saya naikin jadi 3 detik misalnya, atau 5 detik sekalian, apa yang terjadi? Nggak ngefek, nggak ada efeknya. Karena subscribe itu dilakukan begitu ada pesan, dia tuh nggak bergantung pada delay. Begitu ada pesan dia tampilkan, begitu ada pesan dia tampilkan. Jadi dia itu bukan code base tapi berdasarkan event base. Oke, sampai di sini dulu. Oke, kalau sudah semua, sekarang kita masuk topik berikutnya. Receive telemetry from MQTT browser. Ini tadi kita bikin.